Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini, aku kembali akan membahas updatean mengenai token BitTorrent. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita awali dulu dengan coin market cap. Terlihat hari ini pertanggal 13 Desember 2021, market kripto secara global masih dalam posisi koreksi sekitar 0,73%. Bisa dilihat dari Bitcoin, hari ini per 24 jam terakhir Bitcoin kembali mengalami koreksi sekitar 1,31%, dan di sini diikuti juga dengan altcoin yang lainnya seperti Ethereum, Binance Coin, Solana, Cardano, Ripple, Polkadot, Terra atau Luna, Dogecoin, dan Avalanche plus Shiba Inu pun juga dalam keadaan koreksi. Nah, bagaimanakah dengan BitTorrent? Kita akan langsung cek saja di Coin Market Cap mengenai harga BitTorrent. Saat ini BitTorrent berada di peringkat 52 Coin Market Cap, di mana untuk harga saat ini di kisaran sekitar Rp43. Buat teman-teman, sekarang kita akan analisa mengenai BitTorrent di chartnya Indodax. Di video sebelumnya, aku sudah pernah membahas mengenai updatean dari BitTorrent, dan dimana di situ aku jelaskan bahwasanya di tanggal 7 Desember kita memiliki peluang atau memiliki kesempatan untuk melihat BitTorrent mengalami penguatan hingga beberapa target. Yang pertama, target terdekat yaitu di kisaran harga Rp52, target kedua di kisaran harga Rp58, dan target ketiga di kisaran harga Rp65. Dan juga aku jelaskan jika kita berhasil melanjutkan penguatan hingga harga Rp65, berarti kita juga secara tidak langsung ngebreak area resisten pola descending channelnya. Jika kita ngebreak dan kita berhasil bertahan, bukan tidak mungkin kita bisa melihat penguatan BitTorrent hingga harga sekitar Rp85. Nah, bagaimanakah pergerakan Bitcoin hari ini? Kita akan langsung cek saja di Indodax, teman-teman. Nah, di sini kembali aku buatkan untuk pola descending channelnya, dan juga aku coba tarik kembali Fibonacci retracement dari penguatan terakhir pada tanggal 31 Oktober hingga koreksi yang terjadi pada tanggal 4 Desember. Bisa kita lihat teman-teman, tadi kita berbicara mengenai potensi penguatannya di beberapa area yaitu Rp52, Rp58, dan Rp65 untuk teman-teman yang posisinya trading. Jika kita lihat di tanggal sekitar 7 dan juga 8 Desember, kita benar saja mengalami penguatan teman-teman. Dimana untuk penguatannya kita mencapai target kedua di kisaran Fibonacci 0,7 atau di area harga sekitar Rp58. Bahkan kita sempat melewati area tersebut jika kita lihat target tertinggi dari BitTorrent sebelumnya yaitu di harga sekitar Rp60. Tentunya aku ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti sebelumnya, dan juga buat teman-teman mungkin ada ambil posisi di kisaran area support sebelumnya yang sudah kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Jika teman-teman ambil posisi di kisaran harga sekitar Rp35, bukan tidak mungkin teman-teman sudah mendapatkan profit sekitar 64 hingga 65% jika teman-teman jual BitTorrent-nya saat BitTorrent mengalami penguatan. Buat teman-teman mungkin yang sudah ambil posisi di harga Rp35 dan saat ini masih pegang tokennya dan bertanya, "Bang, kira-kira posisi jual terbaik itu di mana?" Nah, aku sarankan sekali lagi, kemarin aku sudah buatkan target untuk penjualan BitTorrent. Baik buat teman-teman yang trading. Jika teman-teman saat ini belum ada posisi jual, saya bertanya kembali kepada teman-teman. Saat teman-teman ambil posisi, teman-teman tersebut inginnya untuk BitTorrent ini seperti apa? Apakah untuk trading atau untuk hold? Ya, atau untuk investasi. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, yang trading dan juga investasi itu berbeda teman-teman. Yang trading sifatnya adalah sementara atau mengambil keuntungan ya bisa harian atau mingguan, tapi untuk yang hold atau yang investasi tentunya berbicara mengenai jangka panjang kembali. Jadi
Walaupun sebenarnya sudah menguat, teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman hold ya. Tapi yang trading tentunya teman-teman sudah ketinggalan. Kenapa? Sangat disayangkan kita sempat menyentuh area support kedua kita atau target kedua kita, tapi teman-teman masih belum menjual ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada posisi tapi sifatnya trading, tentunya harus dianalisa kembali supaya tidak salah langkah untuk dalam penjualannya. Baik, kita akan coba kembali menganalisa teman-teman. Nah, jika kita lihat di sini kita tertahan di area support Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga Rp58. Dan setelah itu kita bisa lihat reject yang terjadi di BitTorrent. Bahkan kita close candle-nya itu di kisaran harga Rp53 dari harga Rp60. Kira-kira kalau misalkan aku bertanya teman-teman, siapakah orang yang membeli di harga Rp60 ini? Bisa teman-teman jawab? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita reject teman-teman, sebenarnya di sini banyak sekali tahanan yang menahan pergerakan penguatan dari BitTorrent. Jika kita hubungkan beberapa area support dan juga resistance sebelumnya, di sini aku tarik kembali garis teman-teman ya. Garis trend support sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya kita juga tertahan di area support yang terbentuk dari pola descending channel sebelumnya. Jadi pola descending channel ini juga sempat kita bicarakan di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi kita tertahan di beberapa support dan juga resisten. Yang pertama, kita tertahan dari support yang terbentuk dari pola symmetrical triangle. Yang kedua, kita tertahan dari resisten terbentuk dari pola symmetrical triangle. Dan selanjutnya, kita juga tertahan dari resisten pola descending channel. Dan yang ketiga, kita tertahan kembali teman-teman di Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga Rp58. Jadi ada 4 tahanan sebenarnya yang menahan pergerakan penguatan BitTorrent sebelumnya. Maka dari itu kita bisa lihat BitTorrent saat ini mengalami koreksi kembali. Oke, kita akan analisa potensi lanjutan untuk BitTorrent teman-teman ya. Nah, di sini aku coba tebalkan dulu untuk area support yang terbentuk dari pola symmetrical triangle-nya. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk BitTorrent sebenarnya saat ini kita posisinya itu teman-teman bisa dikatakan retest teman-teman ya. Retest dari support yang sudah dijebol. Jadi seperti ini. Kita di sini menguat dan koreksi kembali ke area support dan menguat kembali ke area resistance hingga akhirnya kita melihat BitTorrent breakout teman-teman atau breakdown dari symmetrical triangle-nya ya. Selanjutnya kita bisa lihat sebenarnya kita pada tanggal 7 dan 8 Desember sebenarnya kita ini untuk retest teman-teman. Retest ke area support yang sudah dijebol. Akan tetapi kita gagal untuk kembali menguat. Dan kita bisa lihat kita reject kembali, bahkan kita koreksi kembali. Jika kita ukur, buat teman-teman yang mungkin ada ambil posisi di harga Rp60, tentunya teman-teman sudah kurang asetnya sekitar 26%. Ya. Selanjutnya seperti apa? Kita akan analisa teman-teman. Untuk target berikutnya buat BitTorrent. Nah, di sini aku coba tarik kembali Fibonacci retracement dari koreksi yang terjadi pada tanggal 4 Desember hingga penguatan yang terjadi pada tanggal 8 Desember. Nah, jika kita perhatikan teman-teman, saat ini BitTorrent sedang berada di area support Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih sekitar Rp46 hingga Rp45. Jika support ini gagal dipertahankan atau kita breakdown dari support ini, bukan tidak mungkin kita bisa melihat potensian BitTorrent melanjutkan koreksi yang lebih dalam. Di mana target berikutnya untuk BitTorrent yaitu di area support Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga kurang lebih Rp43. Dan jika Fibonacci 0,6 ini juga tidak kuat menahan pergerakan koreksi dari BitTorrent, bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent melanjutkan koreksinya hingga area Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga Rp38. Bahkan bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent kembali koreksi lebih dalam ke area tahanan sebelumnya di tanggal 4 di kisaran harga sekitar Rp32 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang ingin ambil posisi di BitTorrent, aku sarankan lebih baik menunggu di area support-support yang berpotensi menahan pergerakan koreksi dari BitTorrent. Kenapa? Karena kita sebenarnya terreject kembali dari support yang sudah kita jebol dari pola
symmetrical triangle-nya teman-teman. Bahkan juga bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent melanjutkan koreksinya kembali hingga area support dari pola descending channel ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua tetap stay safe untuk posisi dan juga pergerakan dari BitTorrent-nya. Oke, nah ini kita berbicara mengenai potensian dari koreksi BitTorrent. Apakah bisa terjadi? Tentunya bisa saja teman-teman. Apakah pasti? Tidak ada yang pasti di dunia kripto. Jadi silahkan analisa ulang, silahkan riset ulang, dan juga silahkan lihat referensi dan juga analisa dari yang lainnya. Dan silahkan cocokkan kepada analisa yang sudah teman-teman lakukan. Kenapa aku katakan kita bisa berpotensi kembali koreksi? Kita bisa lihat teman-teman untuk Bitcoin dominan hari ini ya. Kita cek dulu untuk pergerakan Bitcoin dominannya. Jika teman-teman perhatikan, aku sudah buatkan pola untuk Bitcoin dominan. Nah, jika teman-teman lihat, sebenarnya saat ini kita sudah breakout teman-teman dari pola falling wedge pattern yang terbentuk di Bitcoin dominan. Jika kita hubungkan setelah kita breakout, jika kita ini nantinya retestnya berhasil teman-teman ya, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin dominan melanjutkan penguatan hingga area Fibonacci 0,6 ya, atau di kisaran sekitar 44,75%. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin BitTorrent melanjutkan koreksinya. Kenapa? Hubungannya yaitu jika Bitcoin dominan naik, biasanya altcoin itu koreksi. Terlebih lagi jika Bitcoin dominan naik, Bitcoinnya turun ya. Itu akan berdampak sangat dalam kepada altcoin. Jadi tetap waspada kepada teman-teman yang ingin ambil posisi di BitTorrent. Sekali lagi, analisa yang aku gunakan ini jangan dijadikan sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli asetnya. Silahkan analisa ulang dan bijaklah dalam bertransaksi di cryptocurrency. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai potensi penguatan dari BitTorrent. Nah, di sini aku coba untuk menganalisa kembali. Kita tarik kembali teman-teman untuk Fibonacci retracement dari penguatan sebelumnya hingga koreksian ya. Aku hapus dulu untuk potensi koreksi tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan coba tarik lagi untuk Fibonacci retracement hingga koreksi yang terjadi pada tanggal 4 Desember. Jika kita lihat teman-teman, untuk BitTorrent ya, jika ingin melanjutkan penguatannya, BitTorrent wajib terlebih dahulu untuk bisa bertahan di area support Fibonacci 0.3-nya teman-teman, atau di Fibonacci 0.5-nya tadi. Jika kita kuat bertahan, bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent melanjutkan penguatan minimal ke area resisten dari pola descending channel-nya. Dan lebih baik lagi jika kita bisa breakout dari pola descending channel teman-teman, dan kita bisa breakout kembali dari pola atau support symmetrical triangle yang sudah kita jebol. Bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent melanjutkan penguatan hingga target di area Rp85 dengan cara ya, BitTorrent bisa melanjutkan penguatannya dengan catatan yang pertama teman-teman. Yang pertama yang harus atau wajib sekali dilakukan oleh BitTorrent yaitu kita bertahan di support saat ini. Yang kedua, kita wajib melihat BitTorrent bisa breakout dari resisten yang terbentuk dari pola descending channel-nya ya, yang garis hitam di atas ini teman-teman. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, kita wajib sekali melihat BitTorrent menguat hingga break dari support yang sudah dijebol dari pola symmetrical triangle-nya. Jika tiga ini bisa di break secara bersamaan, bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent mengalami penguatan yang sangat signifikan. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih ada posisi di BitTorrent, silahkan lihat dan juga silahkan pantau pergerakan dari BitTorrent berikutnya. Semoga aku doakan buat teman-teman yang trading di BitTorrent mendapatkan profit yang besar kembali berikutnya. Amin. Oke, aku rasa cukup untuk pembahasan dari BitTorrent. Semoga membantu untuk memperkuat analisa yang sudah teman-teman lakukan. Satu lagi teman-teman yang ingin aku tanyakan di video kali ini. Di sini sebenarnya BitTorrent ada event yaitu redenominasi teman-teman ya, dari BTT yang lama ke BTTC, di mana untuk rasionya itu 1:1000 ya. Nah, buat teman-teman aku tanyakan, apakah yang akan terjadi
jika event ini sudah berjalan dengan maksimal. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton videonya sampai selesai. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik koin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Salam cuan.